Ini menjadi bukti ya, bahwa orang-orang Hadrami, para Habib itu tidak setia terhadap bangsa dan negara kita, Nusantara. Indonesia kan belum lahir, lahirnya Indonesia kan 1928, Sumpah Pemuda itu. Jadi ingin tetap Belanda berkuasa seterusnya, selamanya di Nusantara ini. Karena ndoronya Habaib itu adalah ya Belanda, Ratu Wilhelmina. Ketika masyarakat komunitas Arab Hadrami ya campuran antara Al-Irsyad dan Ba'alawi yang ada di daerah Ngambel Dento sekitar makam Mbah Kanjeng Sunan Ali Rahmatullah, Sunan Ampel, mengadakan acara peringatan hari ulang tahun Sri Baginda Ratu yang mulia, yaitu Ratu Wilhelmina. Sejak usia beliau, Ratu Wilhelmina 5 tahun, itu secara berturut-turut setiap tahun tanggal 31 Agustus itu hampir wajib ya dirayakan oleh seluruh rakyat Hindia Belanda, baik yang berada di kerajaan Belanda ataupun di jajahan Belanda. Di mana-mana di seluruh dunia, termasuk Suriname. Nah, ini khusus untuk masyarakat Surabaya dari kalangan komunitas Arab Ngampel itu, ini ada buktinya. Ini foto. Nah, ini tahun 1898 ya ini. 1898 itu hari ulang tahun yang ke-18, berarti umur 18 tahun. Nah, di saat perayaan ulang tahun plus bersamaan dengan penobatan pertama kali itulah warga masyarakat komunitas Arab yang ada di Surabaya, di Ampel Dento, itu sangat antusias mendukung penuh kerajaan Belanda, baik yang ada di Hindia Timur, di Indonesia, Nusantara, ataupun yang di negara-negara jajahan lainnya. Karena memang secara sejarah ya, orang-orang Arab Hadrami ini memiliki ikatan sosial ya, sebagai rasa terima kasih telah diberikan tempat sumber kehidupan untuk mereka berkembang biak, ya, beranak cucu, berketurunan. Dan tujuan utama mereka adalah mendekati tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat keramat, ya, seperti makam Mbah Sunan Ampel. Sesuai dengan sejarah bahwa Mbah Sunan Ampel itu seorang pejuang agama Islam, cocok dengan naluri mereka orang-orang Hadrami, orang-orang Hadramaut itu. Sejak 1880 bergelombang sampai 1940-an. Lah, pas pertama kali penobatan Ratu Wilhelmina, ini ada fotonya Ratu Wilhelmina di sini. Ini di posternya itu kasih ucapan selamat. Sama seperti doa pertama kali yang dibacakan juga oleh Habib Utsman bin Yahya yang katanya Mufti Batavia itu. Bahwa doa Mufti Batavia terhadap Ratu Wilhelmina itu tidak hanya dari Utsman bin Yahya saja, tetapi juga berasal dari Habib Ismail Abdullah Al-Atos. Pada waktu itu juga menulis satu redaksi doa untuk Ratu Wilhelmina. Ini namanya ngatok namanya, kalau bahasa Jawa itu ngatok. Ngatok itu ya cari muka lah di hadapan tuannya. Ba'alawi itu seperti itu, sehingga ada kapten-kapten atau kapiten Arab, ada kapiten Cina. Ya, untuk mengawasi kiai-kiai basis-basis perlawanan kita. Mata-mata. Tadi kapiten Arab, kapiten Cina itu mata-mata. Mata-mata penjajah Belanda. Kakek moyang saya dulu itu ketika ditamoni mereka itu langsung paginya itu diciduk. Dibawa entah kemana. Ya sama sepertinya dialami oleh Said
Ali Akbar dari Indresmo, Surabaya. Jadi ada dua Habib yang menulis redaksi doa khusus untuk Ratu Wilhelmina. Yakni Habib Ismail bin Abdullah Alatos dan Habib Usman bin Yahya. Bahasa Indonesianya saja. Hai Tuhan yang amat halus pemeliharaannya dan yang empunya pemendaraan buat hambanya yang doif, dan Tuhan yang empunya kerajaan bumi dan langit. Engkau adalah jiwa yang amat mengetahui barang yang nyata daripada kami dan barang yang tersembunyi daripada kami. Hai Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah memeliharakan kami di dalam segala negeri ini. Seneng banget nang Indonesia, Nusantara. Urip nang Yendromot sana itu miskin, kere-kere. Jadi kalau ada Habib yang bilang, kami datang ini untuk mengajarkan kalian, bohong. Kabai Ba'alawi dan yang lainnya yang dari Hadramaut datang ke Indonesia itu untuk cari makan. Karena di sana itu melarat, fakir, tidak banyak pekerjaan, ya karena memang tanahnya nggak menjanjikan. Sekira-kira tiada ada yang sesuai atas kami di dalam perihal agama kami dan di dalam perihal kehidupan kami dan kawin kami, dan telah Engkau beri nikmat yang kami, Engkau dengan peliharaan, Engkau yang mendapat sentosa bagi segala diri kami dan harta kami. Bahasanya begitu. Sehingga mudah bagi kami mencari kehidupan. Nah, enak, swarga kok. Dan keuntungan bagi kami, dan telah Engkau jadikan lantaran segala nikmat ini di dalam pengurusan kerajaan Holanda akan segala negeri-negerinya. Syarat melakukan keamanan dan tilian kebajikan pada antara rakyatnya, beserta pertilian itu ya penglihatan kebijakannya di dalam memelihara akan perihal agama. Yang setengah daripada itu mendirikan segala penghulu yang gaji-gajinya dengan gaji-gajinya. Jadi penghulu-penghulu yang diangkat oleh Belanda itu. Dan mempatutkan segala masjid dan tiada merintangi atas agama atau campur padanya. Maka kami mintalah pada Tuhan akan ketetapan dan kelebihan ini nikmat yang tersebut bagi kami. Hai Tuhan kami, dengan sebagaimana Engkau telah takdirkan segala nikmat ini dengan lantaran pengurusan ini, kerajaan, maka kami mintalah kepada Engkau membalas pada kebajikan kerajaan ini dengan meliputi segala keselamatan yang sempurna bagi Sri Baginda Raja Putri yang mulia. Ini namanya sanjungan. Oh, kesenangan Ratu Wilhelmina. Oh, jongos-jongos. Diangkat menjadi mulia Sayyid, ya, disuruh untuk menindas rakyat Nusantara. Baginda Raja Putri yang termulia dan mengaruniakan baginya panjang umur dengan hiasan sehat badannya dan mengaruniakan kerajaannya dengan segala keuntungan dan kekayaan yang besar dan dengan pendapatan segala kebajikan yang tersimpan di dalam bumi ambang, dan mengaruniakan oleh Engkau baginya akan perangai-perangai dan yang disukai oleh Engkau hingga terbitlah cahaya bintang kerajaan itu. Dari dongan itu memang dongan ini wong ngatok, gak ikhlas lillahi ta'ala. Orang dongakno rakyat Indonesia ini ada yang memplesetkan. Dari Muhyiddin Ba'alawi itu ada yang memplesetkan. Ini mendoakan seluruh Indonesia apanya? Ini saya bacakan bukan Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Saya terjemah. Bersinar-sinar pada antara segala manusia dengan menguntungkan kekayaan bagi segala negeri kerajaannya. Dengan kemuliaan pendapatan kehidupan bagi sekalian rakyatnya dengan selamat selama-lamanya. Dan mengaruniakan oleh Engkau pula bagi Sri Baginda Raja ini, Ratu Wilhelmina, akan peringatan membuat segala kebajikan atas memelihara akan sekalian rakyatnya. Amin ya robbal alamin. Ini jenenge ndonga ngathok. Supaya tetap urip melok, ikut pada tuannya, doronya. Nah, korbannya siapa? Setiap kali peringatan penobatan Ratu Wilhelmina berikut hari ulang tahunnya, otomatis berdiri di atas penderitaan rakyat Nusantara. Kadang suatu saat rakyat Nusantara dibebani pajak, disuruh iuran untuk mengadakan acara-acara hura-hura seperti ini. Jadi banyak kiai juga yang berontak, bahkan anaknya orang Belanda sendiri, Mbah Tamrin juga tidak mau mengikuti kebijakan hura-hura, huru-hara, mentakdirkan barang ya seperti ini. Padahal rakyat
Nusantara sedang dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Dalam kondisi seperti ini, Habib-Habib Ba'alawi justru malah bersenang-senang di atas penderitaan sesama umat Islam, tapi menganggap umat Islam selain dari golongannya itu adalah kasta rendah. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Islam itu sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ini. Nah, bagaimana sikap para kiai, para ulama Nusantara pada waktu itu? Ada yang mengikuti kebijakan Belanda dan ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah kiai atau ulama yang bernaluri pejuang, bukan pecundang. Tapi yang lainnya ini karena mengikuti aturan pemerintah. Karena pada waktu itu Pedono, Adipati, semua itu diberi edaran ya, pengumuman untuk mentaati aturan setiap tanggal 31 Agustus ya, pada setiap tahunnya itu untuk memperingati, mendoakan, mengucapkan ya, terima kasih kepada Sang Ratu Wilhelmina atas jasa-jasanya telah memelihara seluruh rakyat negara jajahannya. Jadi konsep inilah yang membuat mata rantai diteruskan sistem penjajahan itu oleh para habaib Ba'alawi. Al-Irsyad sudah menyadari, sudah bergabung dengan NKRI, sedangkan Ba'alawi hanya bergabung dengan NKRI dari segi administrasi, dari segi spiritual masih bangkang, belum mau, karena masih membawa misi dan visi Belanda, yakni membodohkan bangsa. Ingin tetap menikmati kasta nomor 2 di bawah Eropa. Sedangkan Bumi Putra itu kasta nomor 3 yang selalu ditindas, dipajai dengan pajak-pajak yang mahal. Ini menjadi bukti bahwa orang-orang Hadrami, para Habib itu tidak setia terhadap bangsa dan negara kita, Nusantara. Indonesia kan belum lahir, lahirnya Indonesia kan 1928, Sumpah Pemuda itu. Jadi ingin tetap Belanda berkuasa seterusnya, selamanya di Nusantara ini. Karena ndoronya habaib itu adalah ya Belanda, Ratu Wilhelmina, lalu ke Ratu Juliana. Ratu Wilhelmina ini termasuk penguasa kerajaan paling lama, 57 tahun, hampir 58 tahun. Tapi resminya antara ya 50 tahunan. Sebenarnya 1890 itu sudah dihitung, tapi kebanyakan resminya 1898 sampai 1948. Setelah Indonesia merdeka, setelah gegeran pemberontakan PKI Madiun itu. Hampir mendekati konferensi meja bundar. Lalu setelah itu beralih ke Ratu Juliana. Jadi sebenarnya Ratu Wilhelmina ini nggak ikhlas untuk melepaskan Indonesia. Karena Indonesia atau Nusantara adalah lumbung kekayaan mereka. Sudah 3 generasi, 300 tahun ya berkuasa mulai dari Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat. Jadi berat ya untuk meninggalkan. Dengan datangnya invasi Jepang ke Nusantara ini adalah berkah bagi kita. Seandainya tidak ada penjajah Jepang, ini seandainya ya, maka para habib, para sayyid ya, yang mengunggulkan diri mereka itu akan tetap berkuasa menindas kita. Memburu, mengalahkan para kiai Nusantara. Alhamdulillah dengan datangnya Jepang mereka diam. Jadi ada keberkahan tersendiri. Nah, inilah sistem penjajahan yang diteruskan oleh Ba'alawi yang masih memegang cara Belanda dalam membodohkan bangsa kita ini. Ini sangat berbahaya. Jadi kata-kata
pribumi, bumi putra itu nggak masalah. Yang penting untuk kebaikan, kecuali untuk rasis itu yang tidak diperbolehkan. Karena memang harus ada perbedaan itu. Kalau tidak ada nama pribumi, non pribumi, maka nanti orang tidak akan bisa membedakan. Kecuali sudah benar-benar tidak mau dikatakan pribumi atau non. Semuanya sudah membaur satu NKRI. Menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak membedakan mana ras suku bangsanya. Tetapi tetap harus ada corak warna, asal-usul nenek moyang itu dari mana. Nah, apakah kita ini membenci suku bangsa tertentu? Tidak. Kita menyadarkan mereka yang membenci kita. Selayaknya tamu itu harus menghormati tuan rumahnya. Jangan sebaliknya. Ya, kesalahan kita ini kan ya juga masih bawaan Belanda, masih tetap menjadi bangsa yang bermental inlander. Padahal dulu kita sudah dikatakan verboden, voorhonden, and inlander. Itu kita masih lupa-lupa ingat atau pura-pura lupa. Itu adalah bukti pengkasta-kastaan ya bangsa oleh Belanda, penjajah kita. Pada waktu naik gerbong tram kereta api kalau sekarang, itu pun ada beda-bedanya. Kelas 1 itu dinaiki oleh orang-orang Eropa. Kelas 2 dinaiki oleh orang Arab, orang Cina, orang Timur lainnya, orang Eropa lainnya. Terus yang kelas 3 ini gerbong kelas muat kambing. Jadi orang-orang pribumi, bumi putra itu disamakan kelasnya seperti kambing. Kambing. Jadi gerbong untuk kambing itu gerbong untuk orang-orang bumi putra, untuk orang-orang Nusantara Indonesia, ya orang Jawa, orang Madura, orang Batak, orang Manado, orang Bugis, orang ya semuanya sama. Masuk ke dalam golongan ketiga ini. Betapa kejamnya penjajah Belanda itu. Karena apa? Belanda takut. Kalau kita ini menjadi bangsa yang cerdas, maka pasti akan memberontak. Itu harus dibodohkan selamanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk sekolah. Ada yang bahkan bisa meneruskan sekolahnya ke Hindia Belanda sana. Walaupun begitu, ada seorang anak Belanda, seorang wedono ya, yang bernama Arbi Tamrin, ya, namanya Muhammad Husni Tamrin. Seorang pahlawan nasional itu keturunan Belanda. Ayahnya itu seorang Belanda, wedono Belanda. Ibunya dari Betawi. Ibunya dari Betawi. Muhammad Husni Tamrin, pahlawan nasional. Itu yang merumuskan BPUPKI, yang mengusulkan kepada Belanda untuk membentuk masyarakat cerdas dari pribumi. Ya. Dan bahkan beliau menolak tahun 1932 itu untuk memperingati ulang tahun dan penobatan Ratu Wilhelmina. Berani beliau. Padahal bapaknya orang Belanda, tapi meninggal pada waktu masih muda. Maksudnya bapaknya itu sudah meninggal dunia dulu, beliau ikut pamannya. Seorang Muslim, Muhammad Husni Tamrin, MH Tamrin, ikut pamannya. Jadi dididik secara agamis. Bapaknya adalah Arbi Tamrin. Jadi beliau adalah tokoh Betawi atau Batavia, Jakarta. Jadi ini close statement-nya begini, bahwa Habib Ba'alawi yang mendoakan Ratu Wilhelmina, khususnya komunitas Arab yang ada di Ampel, Surabaya, itu adalah bukti nyata bahwa mereka, para habaib itu, lebih condong kepada penjajah Belanda daripada membela rakyat kita sejak dulu sampai sekarang. Kalau sekarang ada memang seperti ayahnya Habib Rizik Syihab dulu pada waktu perang membela kemerdekaan tahun 1947. Itu memang ada, tapi tidak seberapa. Mayoritas Habib Ba'alawi itu ingin masih tetap menikmati kastaisasi hasil pemberian dari
Ndoronya dulu, Belanda dulu, yang menggolongkan kasta Arab dan China itu menduduki kasta kedua setelah Eropa Belanda. Dan kita, Bumi Putra ini adalah kasta ketiga, rendahan. Saya kasih contoh, naik kereta api atau gerbong term, kalau sekarang ya gerbong kereta api lah, ada kelas VIP, AC, dan ada kelas ekonomi, ada kelas barang. Lah, kaum Bumi Putra ini hanya layak naik ke dalam gerbong barang yang kumpul dengan hewan kambing. Nggak layak berada di gerbong kedua kelas ekonomi, atau apalagi gerbong yang kelas VIP atau AC, kelas eksekutif. Nggak berhak, karena kelasnya berbeda. Inilah yang menyakitkan hati kita sejak dulu kala nenek moyang kita sampai sekarang ini. Jadi kembali bahwa bukti kaum Ba'alawi itu sebagai antek penjajah Belanda itu sejak dulu. Diteruskan sampai sekarang ini. 2, redaksi doa dari Habib Utsman bin Yahya sudah saya sampaikan, dan ada lagi Habib Ismail bin Abdullah Al-Attos yang mendoakan Ratu Wilhelmina, juga ngatok kepada Ratu Wilhelmina untuk melanggengkan kekuasaannya, dan tetap Ratu Wilhelmina, Ratu Juliana berkuasa, nasib para Habib Ba'alawi tetap jaya. Untungnya kedatangan invasi Jepang ke Indonesia ini terjadi, maka kita terbebas dari kekejaman mereka. Dibalaslah karma kekejaman Belanda terhadap kita itu oleh Jepang, yang menghukum tentara-tentara Belanda ganti dimasukkan ke dalam neraka. Karma 212. Karma yang dilakukan oleh Belanda dibalas oleh Jepang. Lah gantian selama 3,5 tahun lagi, Jepang gantian dibalas lagi oleh Inggris bersama dengan Gurkhanya dari India itu. Inilah kehidupan. Sejarah harus tetap kita perhatikan, kita pelajari, kita ambil ibarat ya, supaya kita melangkah ke depan lebih berhati-hati lagi. Jangan mau kita diadu domba dengan saudara. Minggir kalian wahai santri, kiai, dan muhibin yang bukan Ba'alawi. Biarkan kami menghadapi Ba'alawi untuk menyadarkan mereka. Untuk kalian, wahai para muhibin, para santri, kiai, saya tidak menyadarkan jenengan, tapi saya doakan jenengan semua semoga sadar berada di pihak yang benar. Jangan percaya lagi Habib itu keturunan Nabi, karena sudah terbukti. Terbukti apanya? Terbukti pengkhianatan mereka terhadap negeri kita ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.